Salve fratres, de iterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberamit Vos. Sebagai orang Katolik, kita sudah memasuki masa Adventus. Namun di tengah-tengah kehidupan kita yang majemuk dengan banyak orang Kristen yang bukan Katolik, yang sama sekali tidak terhubung dengan tradisi kekristenan, masa Advent ini maybe they skip this Advent season. Mereka skip saja masa Advent karena mereka tidak kenal tradisi Kristen, mereka tidak mengenal tradisi Advent, dan yang ada pada pikiran mereka hanyalah Natal. Jadi ketika orang Kristen yang sesungguhnya sedang merayakan Adventus, mereka sibuk merayakan Natal yang sesungguhnya baru dimulai pada 25 Desember dan seterusnya sampai tanggal 2 Februari. Itu tradisi Kristen yang sejati. Nah, bagi kita orang-orang Katolik, sebenarnya kenapa kita harus merayakan Adventus? Ya, pertanyaannya karena orang tiba-tiba kok langsung Advent, ya, karena tidak punya kalender liturgi yang jelas. Mereka hanya ikut-ikutan saja siklus peribadatan orang Katolik, maka mereka ambil Natal dan Paskah itu posisinya di Maret, Paskah posisinya di Desember, Natal, dan setelah itu tidak tahu kenapa sehingga ada siklus seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa saja makna penting daripada merayakan Adventus sebelum merayakan Natal yang baru akan dimulai pada hari-hari terakhir Desember sebenarnya. Jadi Natal, masa Natal yang sesungguhnya itu adalah bulan Januari. Jadi, akhir Desember selama Januari dan ditutup dengan tanggal 2 November, yaitu persembahan Yesus, persembahan kanak-kanak Yesus ke Kenisa. Nah, itulah tradisi suci yang diturunkan dari para rasul sendiri. Oke, mari kita lihat makna Adventus yang pertama. Advent itu mengingatkan kita bahwa kita bukanlah pusat dari rencana Allah. We are not the center. Ya, Advent adalah kesempatan untuk menyegarkan perspektif kita bahwa Tuhan memiliki rencana besar, grand design, untuk sejarah yang jauh lebih besar dari hanya Anda dan keluarga Anda, kerabat Anda. Untuk semua penekanan pada pemberian hadiah dan sentimentalitas yang menjadi ciri holiday, liburan seputar Natal ini di dalam budaya kita, kita cenderung fokus pada lingkaran kecil teman-teman kita, kenalan kita, sahabat dan kenalan. Jadi, di tengah-tengah musim yang mungkin mengecilkan pandangan kita ini, Adventus mengingatkan kita untuk mengarahkan kamera kembali ke ruang lingkup yang lebih besar dari tujuan Tuhan untuk sejarah. Jadi kalau kita fokusnya hanya pada sahabat kenalan dan mengucapkan Merry Christmas dan seterusnya, Advent justru mengajak kita untuk menggantinya dengan wide angle lens, ya, wide angle lens untuk melihat seluruh rencana besar Allah. Sebelum dunia dijadikan, Allah itu menulis kitab kehidupan anak domba yang disembelih. Itu dalam Wahyu bab 13 ayat 8. Sebuah kisah yang berpuncak pada perkawinan anak domba dan mempelai perempuannya. Wahyu bab 19 ayat 7. Sungguh menakjubkan bahwa kita secara spektakuler termasuk dalam rencana besar ini, tetapi kita tidak secara individu menjadi karakter utama dalam cerita ini. Harapan Adventus mengarahkan pandangan kita ke cerita yang jauh lebih besar daripada kecenderungan Yuletide. Orang Amerika pasti tahu Yuletide, sentimental kita, perayaan-perayaan sentimental seputar Natal. Jauh di dusun yang kecil, selamat Natal Papa dan Mama, sentimentalitas belaka, fokus pada diri sendiri. Sekali lagi, kenapa? Pengaruh Protestan. Yang kedua, Adventus mengingatkan kita pada generasi orang-orang kudus yang merindukan Mesias. Ya. Belum lama ini adalah suatu kemewahan untuk memiliki, ya, pengiriman 2 hari untuk pembelian online, ya, pengiriman kilat, ya, untuk suatu pembelian online di Shopee, Tokopedia dan seterusnya. Sekarang Anda bisa menampilkan pembelian Anda hanya dalam hitungan jam, bahkan, ya kan? Apakah orang modern bahkan memiliki kategori untuk merindukan, mendambakan, dan menunggu? Orang-orang modern sekarang ada semacam special moment when you wait.
Tidak sabaran kan? Tekan tombol langsung harus jadi. Ya. Adventus memberi kita kesempatan untuk membayangkan kedatangan Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, yang dijanjikan ribuan tahun sebelum kedatangannya di Bethlehem. Yohanes bab 8 ayat 56, Ibrani bab 11 ayat 13. Generasi orang-orang kudus memiliki janji-janji dari Tuhan dalam kitab suci dan tipe-tipe yang meningkatkan kerinduan mereka akan yang satu yang akan datang, Dia yang Maha Esa. Ketika kita membayangkan diri kita dalam harapan semacam ini, kita mulai melihat sekilas bagaimana Yesus mengharapkan murid-muridnya untuk melihat prediksi untuk pelayanannya dalam seluruh kumpulan kitab suci. Injil Lukas bab 24 ayat 27 dan ayat 44. Bukan hanya beberapa nubuat yang terisolasi. Ya. Dengan kerinduan semacam ini, halaman-halaman Alkitab Ibrani bergemerisik dengan Yesus dari Kejadian hingga Tawarik. Ya. Yang ketiga, Advent menghubungkan kita dengan tradisi gereja selama berabad-abad. Tradisi gereja bukanlah otoritas terakhir kita seperti kitab suci, tetapi kita bukan generasi pertama yang berusaha untuk hidup setia pada firman Tuhan. Ya. Kita naif untuk mengabaikan praktek yang telah bermanfaat bagi begitu banyak warga kerajaan Allah. Kita harus mengingat para pemimpin kita dan mempertimbangkan hasil dari iman mereka. Ibrani bab 13 ayat 7. Dan merayakan Advent adalah kesempatan untuk meniru iman banyak pemimpin setia yang telah mendahului kita. Kita dapat menghindari apa yang disebut C.S. Lewis sebagai keangkuhan kronologis. Keangkuhan kronologis. Dengan membiarkan suara orang-orang kudus berpengalaman menawarkan kebijaksanaan ke dalam konteks kita. Ingat, karena pengaruh Protestantisme, orang-orang Katolik mulai terhanyut di bawah arus keangkuhan kronologis. Camkan. Poin yang keempat, saudara-saudariku, Advent membawa kelambatan di tengah musim situasi yang orang yang panik dan serba terburu-buru. Jadi Adventus itu mencoba sedikit, tahan sebentar, sabar. Bayangkan kalau misalnya auto mau gas, sabar, masih ada penumpang yang mau naik pelan-pelan, yang di depan sudah tidak sabaran lagi. 5 menit lagi saya mau pertemuan di mana ke? Saya mau khotbah di mana? Saya mau KKR di mana? Ya, Advent menantang kita untuk sedikit bersabar di tengah situasi kita yang serba terburu-buru, tergesa-gesa, serba panik. Ya. Liburan Natal, terutama di dunia barat ya, tampaknya berada di vektor menuju kegilaan. Black Friday, ingat ya, kalau yang sering browsing internet pasti banyak iklan Black Friday menjelang Adventus ini kan. 30 November. Tampaknya tidak memiliki keinginan untuk tetap dibatasi oleh jendela 24 jam. Bahkan ketika pembeli benar-benar dilaporkan menyerbu toko-toko retail. Para pelajar sibuk belajar untuk ujian akhir. Indonesia kayak tidak, tapi kebanyakan di dunia barat ya, tambah Timor Leste. Orang-orang tua sibuk berbelanja hadiah, keluarga sibuk bepergian untuk mengunjungi kerabat, bahkan kalender sosial dapat berkerumun dengan tidak nyaman selama bulan Desember. Selama Desember itu orang lebih banyak gerasak khusus sana sini, pakaian Natal, kunjung keluarga, ucap kartu Natal, nyanyi lagu Natal, sibuk dan seterusnya. Adventnya di mana? Gitu. Nah, Advent memberikan kesempatan untuk memperlambat langkah, atau bahkan secara relatif menggilingnya hingga berhenti. Ya. Ingatlah kesengajaan Tuhan. Dia menyelesaikan janjinya pada waktu yang penuh. Tuhan menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Galatia bab 4 ayat 4. Baik melalui pembacaan harian, penyalaan lilin, atau tradisi bertema Adventus lainnya, kita memutuskan untuk berhenti sejenak dan merenungkan musim masa yang dapat menenggelamkan refleksi dan dalam diam. Silence itu pentingnya.
Orang modern sekarang sulit untuk keep silence. Ya. Dan yang kelima, Adventus mengajarkan kita tentang kesabaran. Kesabaran adalah buah roh Allah. Galatia bab 5 ayat 22. Tetapi meskipun itu adalah pekerjaan Tuhan, kita dapat mencari cara yang dengannya roh Tuhan dapat memupuk kesabaran di dalam hati kita. Saat kita merayakan Advent, Tuhan dapat menumbuhkan kesabaran di dalam hati kita dengan menunjukkan bahwa Tuhan sabar dan bukan karena Dia lambat. 2 Petrus bab 3 ayat 9. Dengan mengingat kerinduan akan kedatangan Kristus yang pertama, kita melihat belas kasihan Allah. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan musuh-musuhnya dengan cepat dan kemenangan kerajaannya. Betapa mulianya hal itu. Setiap saat kesabaran Allah adalah kesempatan untuk bertobat bagi mereka yang akan dihancurkan dalam kedatangannya yang terakhir. Roma bab 2 ayat 4. Selama Adventus kita melihat kesabaran Yesus, dan dengan melihat Dia kita lebih diubah menjadi serupa dengan roh Allah. 2 Korintus bab 3 ayat 18. Berikut yang keenam ya saudara-saudariku. Poin yang keenam. Adventus menunjukkan permata yang lebih langka dari ketidakpastian Kristiani. The unique gem. Ya. Penulis Puritan Jeremiah Burroughs menulis tentang permata langka kepuasan Kristen, atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Bukunya yang The Rare Jewel of Christian Contentment. The Rare Jewel of Christian Contentment. Dan memang permata yang langka ini layak untuk dikembangkan, terutama mengingat konspirasi massal iklan yang dirancang semata-mata untuk merampok permata ini dari Anda. Tetapi tidak semua ketidakpuasan harus dihindari. Di mana Christian contentment atau kebahagiaan Kristiani jarang terjadi di lautan luas orang-orang yang tidak puas. Christian discontentment mungkin lebih jarang, tapi bagaimana lagi hasil dari buah sulung roh bisa mengerang di dalam hati kita. Roma bab 8 ayat 23. Apa yang harus kita lakukan dari jiwa-jiwa para martir di bawah mesbah Allah yang berseru, berapa lama ya Tuhan? Ya, Wahyu bab 6 ayat 10. Kita tidak perlu melihat jauh untuk menemukan alasan untuk bertumbuh dalam ketidakpuasan yang benar dengan dunia yang dirusak oleh dosa di sekitar kita dan mengangkat seruan ratapan kudus. Adventus secara unik mencontohkan hal ini dalam kalender Kristen, karena kita mengingat seruan serupa untuk kedatangan Kristus yang pertama dan bergabung dengan referen mereka untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Poin yang ketujuh dan mungkin yang terakhir, Adventus memperkuat keyakinan akan janji-janji Tuhan. Pada akhirnya, penerapan terbaik, aplikasi terbaik dari semua masa liturgi, masa peringatan, dan pengharapan yang tinggi dan bertujuan mengarahkan kita pada kedatangan kedua Raja Yesus yang mulia. Ketika kita merenungkan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya di masa lalu, kita diyakinkan dalam janji-janji yang masih kita tunggu-tunggu. Yesus mengatakan bahwa Dia akan segera datang. Wahyu bab 22 ayat 12. Dan meskipun konsep kita tentang segera mungkin tampak memiliki kalibrasi yang berbeda dari Tuhan kita, Roh Kudus memperkuat iman kita dengan menelusuri Kristus yang kedua kali mengilhami misi. Matius bab 24 ayat 14. Memungkinkan persekutuan Kristen dan saling menguatkan. Ibrani bab 10 ayat 25. Dan memperlengkapi kita untuk penderitaan yang penuh sukacita. Ibrani bab 10 ayat 34. Jadi saudara-saudari, jika Anda seperti saya dan tidak tumbuh dengan tradisi Advent dalam keluarga atau gereja Anda,
Pertimbangkan manfaat dari perjalanan Kristen Anda di masa ini. Dengan bergabung dengan banyak orang dalam iman Kristen yang telah menemukan manfaat besar dalam mempersiapkan diri dengan sengaja selama Advent untuk perayaan Natal yang besar. Mari kita bergabung dengan suara generasi orang kudus di masa lalu dan sekarang dalam refren O come, Emmanuel. Datanglah, datanglah, Emmanuel. Jadi belum apa-apa jangan lanjuti ibadat Natal di mana-mana padahal orang masih Advent. Jadi hindari protestantisme Natal. Paham?